Halo teman-teman, kali ini aku mau review materi QA di pertemuan kedua aku. Jadi untuk pertemuan kedua aku, materi yang dibahas nih di QA bootcamp ini yaitu terkait pekerjaan di bidang quality assurance. Nah, seperti apa bidang pekerjaan di quality assurance? Yuk kita bahas satu persatu. Nah teman-teman, jadi untuk QA sendiri nih, jadi biasanya itu ada 3 nih, dibagi 3. Jadi mungkin teman-teman pernah menemukan lowongan gitu ya terkait QA analyst, QA tester, atau QA engineer. Nah sebenarnya untuk ketiga ini tuh sama-sama melakukan pengujian atau pengawasan terkait sistem atau aplikasi yang dibangun. Tapi tentu saja untuk ketiga ini ada perbedaannya. Nah, yang pertama nih QA analyst. Nah, kalau tugasnya QA analyst itu dia melakukan analisis nih terhadap requirement dari sebuah sistem itu. Lalu dia membuat test case-nya gitu, test case untuk melakukan pengujian nanti ketika software sudah selesai dibangun nih. Nah, nanti akan untuk ditesnya itu mengikuti test case yang sudah dibuat oleh si QA analyst itu. Nah kemudian selain membuat test script-nya nih atau test case-nya, si QA analyst juga dia membuat reporting. Nah, itu dua pekerjaan dari seorang QA analyst. Kemudian yang kedua itu ada QA tester. Nah QA tester ini siapa? Nah dia QA tester ini nih yang biasanya memiliki tugas yang paling banyak untuk melakukan testing gitu ya. Jadi nanti si QA tester ini akan melakukan testing dengan mengikuti test case yang sudah dibuat oleh si QA analyst kayak gitu. Nah kemudian nanti setelah dia melakukan testing nih, si QA tester ini sudah melakukan testing, nah dia membuat report gitu ya, reporting gitu, yang nanti akan diberikan kepada tim developer untuk dilaporkan bahwa oh ini kalau misalkan ada bug gitu ya atau error, nah itu nanti bisa diperbaiki oleh tim developer. Kemudian yang ketiga yaitu ada QA engineer. Nah kalau QA engineer ini biasanya dia melakukan tes juga gitu ya seperti QA tester, hanya saja perbedaannya kalau QA engineer ini dia melakukan testingnya itu dengan menggunakan automation testing gitu ya. Jadi dia melakukan testing yang otomatis. Nanti dia kalau yang QA engineer ini nanti akan ada pekerjaannya, ada sedikit ngodingnya gitu ya, melakukan coding gitu untuk melakukan pengujian. Kalau tadi QA tester lebih ke dia melakukan pengujian tapi masih manual gitu. Tapi kalau QA engineer itu sudah testingnya itu sudah automation. Jadi nanti dia akan berhubungan dengan programming language gitu ya. Seperti itu. Itulah perbedaannya untuk yang ketiga QA tadi. Nah, sama, jadi dari persamaannya dari ketiganya ini mereka sama-sama membuat report gitu ya. Setelah mereka melakukan pekerjaan utama mereka ya, mereka membuat report lalu nanti reporting gitu ya, terus nanti dilaporkan ke tim developer gitu. Nah kemudian nih teman-teman, untuk pekerjaan QA sendiri itu biasanya istilah-istilahnya setiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Ada yang menggunakan kayak QA quality assurance, atau ada juga quality analyst kayak gitu. Terus ada juga yang memberikan nama itu QA engineer juga ada gitu ya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di 3 tadi. Kemudian ada juga yang namanya software tester atau juga software development engineer in task kayak gitu. Nah itu beda-beda sih setiap perusahaan memberikan namanya. Jadi tapi dari kelima tadi yang saya sebutkan itu yaitu sama-sama mereka melakukan pengujian gitu ya terhadap sistem. Nah kemudian terkait jenjang karir nih seorang QA itu seperti apa sih gitu ya. Nah jadi dari yang apa yang sudah aku dapatkan nih di bootcamp,
Jadi untuk profesi QA sendiri itu berbeda-beda ya career path-nya gitu, tergantung di perusahaan juga. Jadi ada yang biasanya levelnya nih dari junior 1 kemudian ke junior 2 baru dia masuk ke senior, setelah itu baru dia menjadi lead, kemudian baru jadi manajer kayak gitu. Ada juga yang dia tuh junior terus senior langsung ada, kemudian nanti dia jadi supervisor, jadi lead, kemudian jadi manajer. Nah itu biasanya kalau untuk career path-nya itu berbeda-beda untuk setiap perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah teman-teman, jadi untuk tugas atau job desk nih dari seorang QA analyst sendiri itu ada 3 nih. Yang pertama, memastikan bahwa produk yang akan dirilis itu sudah bisa bekerja atau berjalan dengan lancar dan baik gitu ya. Kemudian dia juga memonitoring gitu ya, dan memastikan juga bahwa ini sistem ini setelah dirilis beberapa waktu tidak ada error, tidak ada bug kayak gitu. Jadi selain setelah memastikan gitu ya, dia juga memonitoring jalannya suatu aplikasi itu. Kemudian juga dia yang terakhir itu ada dia melakukan verifikasi kualitas produk kayak gitu. Jadi diverifikasi nih bahwa ini benar-benar sudah bagus lah untuk di launching, untuk disebarkan ke end users. Nah selain itu nih, QA juga dia harus memastikan bahwa produk yang akan dirilis itu memiliki kualitas yang bagus ya. Jadi ya ada kaitannya dengan yang tadi ya, dia memastikan bahwa sistemnya berjalan dengan baik kayak gitu ya, tanpa error. Nah itu berkaitan dengan hal ini. Kemudian si QA juga melakukan dokumentasi tentunya ya, dokumentasi terkait apa yang dia lakukan. Misalkan nih si QA ini sudah melakukan testing ya, dia akan membuat reportnya ya, dan dia mendokumentasikannya apa aja yang sudah dikerjakannya seperti itu. Jadi tujuannya buat apa sih dokumentasi ini ya, seperti yang sebelumnya ya di materi yang pertama yang sudah saya sampaikan, bahwa dokumentasi ini akan membantu para developer atau teman satu timnya di dalam pengembangan tersebut. Nah kemudian yang terakhir, dia juga seorang QA membuat analisis dan catatan begitu ya, terkait apa yang sudah ditemukan dari hasil temuannya nih, sebagai bentuk untuk referensi gitu di masa mendatang, bahwa ini kalau misalkan seperti ini akan muncul nih bug seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ke catatan-catatan kecil yang bisa membantu tim di dalam menghandle bug atau adanya kemungkinan error dan lain sebagainya seperti itu. Nah terus untuk QA sendiri nih, jadi QA itu juga ada kaitannya nih dengan SDLC. Nah di materi sebelumnya saya sudah menyinggung sedikit terkait SDLC gitu ya. Nah sedikit mengingatkan lagi bahwa SDLC ini singkatan dari Software atau System Development Life Cycle gitu ya. Nah SDLC itu apa sih gitu ya. Nah jadi kalau misalkan dari pengertiannya nih ya, yang di secara pengertian yang sudah tertera gitu ya, kalau SDLC ini akan menjadi key framework gitu ya, buat memahami bagaimana sebuah produk itu dibuat gitu. Nah ibaratnya itu kalau misalkan SDLC itu kayak buku panduan gitu lah ya, sedangkan kalau key framework ini adalah kuncinya gitu. Nah jadi seperti apa nih SDLC ini? Jadi SDLC ini ada 6 tahapan nih. Apa aja nih 6 tahapan ini? Yuk kita bahas satu-satu. Untuk tahap yang pertama dari SDLC ini ada yang dinamakan requirement. Nah, requirement ini apa sih gitu ya? Jadi requirement ini adalah sebuah gambaran atau layanan dari sistem yang akan dibangun gitu. Nah, itu meliputi nanti batasannya seperti apa kayak gitu, dan gambarannya itu nanti sistem yang akan dibangun itu seperti apa begitu. Nah, itu adalah requirement. Nah, terus nanti di requirement ini ada tahapan-tahapan yang bisa dilakukan nih. Bagaimana nih untuk membuat requirement ini? Jadi tahapan-tahapannya nih, kalau dari
yang sudah saya dapatkan ya. Yang pertama itu adalah mengumpulkan semua requirement. Jadi mengumpulkan requirement ini dari mana? Ya dari semua data-data yang dimiliki oleh perusahaan begitu ya. Misalkan nih dia akan membuat sistem apa. Nah, jadi data yang ada nih sebagai panduan gitu bagi si tester ini gitu. Nah, kemudian nanti setelah dikumpulkan semua requirement-nya, nanti si QA akan melakukan analisis gitu ya, dan melakukan review serta verifikasi terkait dokumen SRS. Dokumen SRS ini apa? Yaitu dokumen software requirement specification gitu ya. Nah, itu tuh jadi semacam apa ya, dokumen yang berisi tentang requirement yang terkait dengan data-data yang dibutuhkan untuk membangun sebuah aplikasi. Kemudian yang ketiga yaitu di sana juga tahapan-tahapannya itu ada menambahkan saran untuk perbaikan gitu ya. Jadi nanti kan si QA itu nanti ada membaca nih dokumen SRS-nya gitu ya. Nanti setelah direview, dianalisis, kalau misalkan ada hal yang perlu diperbaiki gitu ya, itu bisa ditambahkan saran untuk memperbaiki, entah itu dari prosesnya seperti itu ya, untuk perbaikan dari pengembangan sistem tersebut. Kemudian yang selanjutnya seorang QA juga harus memahami timelinenya gitu ya. Jadi timeline ini digunakan untuk apa? Ketika software ini dibangun begitu ya. Kalau misalkan tahu timelinenya, kita juga bisa mempersiapkan diri gitu, kapan kita harus membuat test case-nya gitu, dan kapan kita harus melakukan testingnya seperti itu. Jadi kita harus memahami benar timeline yang disediakan gitu ya, yang bukan disediakan sih, timeline yang sudah dibuat gitu untuk menyelesaikan project tersebut seperti itu. Nah, setelah itu nanti kan kalau misalkan sudah semua nih sudah dianalisis, sudah apa, nah itu baru nanti si QA ini bisa mulai membuat test case dan test skenario-nya seperti itu. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu desain. Desain ini, pada tahap ini seorang QA akan membantu gitu ya, membantu mereview desain gitu ya. Nanti kan dari tim desain itu akan membuat desainnya tuh, dari tadi requirement yang sudah dikumpulkan dari tim desain kan akan membuat desain dari sistemnya. Nah, nanti si QA juga bisa membantu mereview desainnya gitu. Barangkali nanti ada flow yang memang bisa disederhanakan atau bisa memberikan masukan ketika ini flow ini bisa memberikan dampak nih atau memicu adanya bug atau error gitu. Nah, itu bisa diberikan saran kepada tim desain. Selain itu nanti si tim quality assurance ini juga mengumpulkan flowchart dan mockup, juga nanti mulai memperdetail test case dan test skenario-nya seperti itu. Kemudian untuk tahap ketiga ada tahap development. Tahap development ini nanti tugas QA masih sama ya seperti sebelumnya, memperkuat atau melengkapi gitu ya test case dan test skenario yang sudah yang belum selesai mungkin bisa diselesaikan begitu, dan di sini mulai mempersiapkan untuk testing setelah produk selesai di develop gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai di develop, tahap development yang sudah selesai nih, nah baru nanti tahap keempatnya itu mulai itu masuk ke tugasnya yang benar-benar tugas utama dari seorang QA, yaitu testing. Testing ini adalah tahapan keempat dari SDLC. Nah, nanti pada saat testing ini tadi kan sudah tuh ada tes skenario, test case yang sudah dibuat oleh seorang QA. Nah, nanti si QA ini melakukan testing berdasarkan test case dan tes skenario yang sudah dibuat sebelumnya seperti itu. Setelah selesai melakukan testing nih berdasarkan tes skenario dan test case yang tadi sudah dibuat gitu ya. Nah, nanti kalau udah selesai testingnya kan akan diketahui tuh apakah ada bug, apakah ada error. Nah, itu nanti si
QA akan membuat dokumen dokumen report bug atau hasil testingnya lah, yang nanti akan diberikan kepada tim developer. Nah, nanti setelah itu tahap selanjutnya yaitu tahap deployment. Nah, tahap deployment ini nanti dilakukan oleh tim developer gitu ya. Nanti tim developer akan menerima report tadi dari QA terkait temuan bug dan lain sebagainya. Kemudian nanti tim developer jika ada bug dan error diperbaiki, kemudian setelah itu baru di-deploy seperti itu. Nah, dalam tahap development ini juga ya, jadi nanti kalau misalkan sudah dipastikan nih sudah dipastikan tidak ada bug dan error, sudah bersih gitu ya. Nah, itu baru nanti akan dilakukan deployment. Deployment ini nanti produk yang sudah selesai itu akan diuji lagi gitu, diuji oleh si QA. Nanti tahapannya itu ada beberapa tes yang bisa dilakukan. Nah, pada tahapan deployment ini nanti ada beberapa testing. Yang pertama itu ada smoke testing, kemudian ada juga sanity testing, kemudian regression testing, dan yang terakhir itu ada UAT gitu atau UAT testing kayak gitu. Nah, dari keempat ini semuanya dilakukan begitu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nih dari keempat testing ini aku akan buat di video selanjutnya ya. Nah, tahap yang terakhir yaitu ada maintenance. Maintenance ini berarti si software atau aplikasi atau sistem ini sudah berhasil di launching gitu ya, sudah di launch ke user. Nah, pada tahap maintenance ini nanti seorang QA bukan berarti sudah selesai nih pekerjaannya. Jadi seorang QA tetap memantau gitu ya apa produk yang sudah di launch itu, seperti itu. Jadi nanti dalam tahapan ini mungkin kita bisa menggunakan yang namanya automate testing. Jadi kita tidak perlu melakukan tes manual gitu ya dari awal lagi seperti itu. Jadi memang ada baiknya kita melakukan atau mulai mengimplementasikan automate testing, karena ini akan sangat membantu ketika produk sudah selesai dirilis begitu, kita tidak perlu melakukan uji dari awal ke akhir seperti itu. Jadi sudah tinggal mengklik gitu ya testing yang sudah kita buat gitu ya, code yang sudah kita buat untuk melakukan testing atau yang kita sebut dengan automate testing. Selanjutnya nih teman-teman, bagi seorang QA kita juga harus memiliki mindset gitu ya, mindset sebagai seorang QA. Yang pertama nih, kita sebagai seorang QA itu harus punya mindset bahwasannya kita harus mencegah bug, bukan mencari bug gitu ya. Nah, kenapa? Jadi kalau misalkan kita mencari bug, itu artinya kita memberikan peluang kepada sistem untuk memiliki bug gitu ya, untuk adanya munculnya bug. Tapi ketika kita mindset kita adalah mencegah bug, otomatis kita sudah dari awal itu sudah mulai mengimplementasikan metode yang bisa meminimalisir munculnya bug seperti itu. Yang kedua yaitu ada objektif dan detail. Jadi seorang QA tidak boleh nih berpikiran hanya berdasarkan asumsi begitu. Jadi kita itu harus mulai berpikir secara objektif gitu ya, bahwa oh ini requirement-nya ini sudah benar nggak nih gitu. Barangkali di antara QA dan developer itu ada perbedaan pendapat nih. Nah, ini harus dipastikan kepada manajer atau orang yang memiliki pengetahuan lebih terkait requirement itu, dan itu harus dipastikan seperti itu agar nanti kita bekerja itu sama gitu ya, satu pemahaman, sehingga nanti jika sudah satu pemahaman, hal-hal yang seperti salah flow lah sehingga muncul bug itu akan terminimalisir. Selanjutnya ada menempatkan diri sebagai user. Nah, ini sudah sempat saya singgung sebelumnya. Jadi kita seorang QA itu harus berpikiran bahwa kita itu adalah user gitu. Ketika kita melakukan testing, kita tempatkan diri kita sebagai user, karena nanti kita akan merilis produk kita ini kepada user, sehingga ada baiknya kita menempatkan diri sebagai user ketika melakukan testing, sehingga nanti akan
lebih greget gitu ya, lebih dapat gitu bahwa iya saya user gitu, sebagai seorang user saya tidak nyaman dengan ini gitu, sebagai seorang user saya tidak mengerti dengan flow ini, seperti itu akan memberikan masukan kepada developer di dalam pengembangan sebuah sistem itu. Kemudian yang selanjutnya ada juga kita itu harus menanamkan mindset bahwasannya tidak ada software yang sempurna. Jadi sebaik apapun software itu akan selalu punya celah untuk timbulnya bug gitu ya, atau error. Jadi kita sebagai QA juga harus senantiasa selalu mengecek dan menguji sistem yang sudah di develop itu gitu. Barangkali memang ada temuan yang ya sebelumnya tidak pernah terpikirkan, tidak pernah kita tes, sehingga ada bug sebenarnya di sana, dan ya itu baru diketahui mungkin setelah produk itu di launch gitu ya. Jadi kita harus berpikiran bahwa oh sistem kita ini nggak sempurna. Makanya ketika kita memiliki mindset itu, kita akan berpikir lebih jauh dan akan selalu mencoba mencari cara untuk membuat sistem kita ini bekerja dengan baik melalui ya tadi kita testing ulang seperti itu ya, dengan melakukan uji ulang seperti itu. Terakhir nih, sebagai seorang QA juga kita tidak boleh meremehkan hal kecil. Hal kecil pun tidak boleh kita remehkan. Itu harus menjadi perhatian bagi kita juga. Jadi kadang nih ada hal yang mungkin itu sepele ya, dan ini nggak apa-apa, nggak mempengaruhi proses bisnisnya kok, nggak mempengaruhi proses dari si sistem kok gitu. Nah itu kita nggak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Kita harus tetap pay attention terhadap bug kecil gitu ya, atau kesalahan minor seperti itu. Karena ya kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi atau sistem yang baik, ya kita harus mencoba melakukan yang terbaik gitu. Dan hal-hal kecil seperti itu mungkin itu akan bisa menjadi hal besar gitu ya, yang akan mengganggu jalannya sistem gitu. Jadi kita tidak boleh meremehkan bug sekecil apapun. Oke teman-teman, itulah hal yang aku dapatkan di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini kita memang fokusnya membahas terkait pekerjaan seorang QA gitu ya, career path-nya seperti apa, tugasnya seperti apa, dan apa aja yang dilakukannya begitu. Jadi masih umum, belum masuk ke teknis gitu. Nah nanti untuk yang pertemuan ketiga juga aku akan share, jadi tetap tunggu untuk review di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.